Shalom, selamat pagi kepada warga gereja Injili di Indonesia, wilayah Yahukimo. Puji Tuhan, 1 tahun yang lalu kami adakan konferensi di wilayah Yahukimo, dan dari konferensi itu kami dipercayakan melayani di bidang penginjilan, dan baru usia 1 tahun sekarang. Di dalam 1 tahun ini, apa yang kami lakukan? Ya, puji Tuhan, kami tidak banyak hal yang kami lakukan, tapi ada 2 hal yang kami lakukan. Yang pertama adalah berkunjung ke klasis-klasis untuk memberikan seminar untuk mendukung penginjilan, baik doa, dana, tapi juga daya. Hasil dari itu, ada 2 klasis yang respon atas seminar atau pengajaran pentingnya penginjilan itu. Puji Tuhan, dari hasil itu Iwan Jalak dari klasis Morongko yang disponsori oleh Jemaat Sion klasis DKI Kota bersama Badan Bekerja Wilayah dan Koordinator Penginjilan mengirim ke Provinsi Sulawesi Tengah di suku Wana, dan dari klasis Yamin ada 2 orang juga yang kami utus, Netius Mirin atau Makayang bersama Danius Jalak, yang disponsori oleh gereja di klasis Yamin. Bulan Desember tahun 2023 kami mengutus mereka untuk melakukan satu kegiatan yang disebut dengan survei. Apakah survei ini mereka beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sana, atau mereka menyesuaikan dengan para penginjil yang ada di sana? Mereka beradaptasi. Jika mereka cocok di sana, maka mereka akan tetap melayani sebagai penginjil di sana. Karena itu, tolong doakan ketiga hamba Tuhan yang baru kami utus pada bulan Desember, tanggal 1 Desember 2023 waktu yang lalu. Mereka semua berada di Sulawesi Tengah, suku Wana. Tempatnya di Lampentana, di Wemanu, dan beberapa tempat yang lain. Sampai saat ini mereka ada di sana dan membutuhkan transportasi yang menjadi kebutuhan utama, biaya hidup. Karena itu, gereja Kidi wilayah Yahukimo, khususnya suku bangsa Kimyal, kita sudah mengutus 3 orang, dan sebelumnya ada 2 orang yang ada di Sulawesi Tengah, Yatenus Jalak, beliau berkeluarga, istrinya dari suku Wana, bersama dengan saudara
Atimus Usu, Albert Kawai, Albert Baranding, dan Paudin. Mereka sama-sama di sana. Albert Baranding dari suku Toraja, Albert Kawai dari suku Wana sendiri. Kami telah buka 7 jemaat di sana. Dan pertanyaannya, berapa orang yang telah percaya Yesus? Ya, Yatinus dan Atimus berhasil menginjili satu keluarga. Mereka suami istri telah memutuskan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 1 tahun yang lalu mereka dibaptis dan anggota jemaat Gereja Injili di Indonesia saat ini. Selain itu, beberapa hal yang dilakukan oleh Gereja Injili di Indonesia wilayah Yahukimo, yaitu 14 suku yang melayani. Di Papua Pegunungan, di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, tapi juga suku bangsa seantero Nusantara. Artinya di Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Mereka berasal dari 19 klasis di wilayah Yahukimo. Puji Tuhan, dari berbatasan Papua Nugini dan juga Papua, ada 2 keluarga yang ada di sana. Mereka menggunakan 2 bahasa Indonesia dan Tok Pisin. If you wanna help them there, I hope you help them with your money, your prayer, and everything you have, so that I recommend that for you. Right now, you take a moment, pray for them, support for them, send your money for them. Tidak hanya itu, tapi kiri Yahukimo juga melayani di Papua New Guinea. The Evangelical Church of Papua New Guinea, where they are, they is the Yahuli family, Yusak Yahuli. The service with Isibansi and the Wanimo now. Mereka telah membuka isolasi beberapa orang yang telah menerima Yesus dan dibaptis. Puji Tuhan, inilah hubungan kerja sama antara Gereja Injili di Papua Nugini dengan Gereja Injili di Indonesia. Selain itu, keluarga Enis Kobak juga melayani di Ethiopia, di negara bagian dari Afrika. Mereka serius
melayani, mengajar, dan beliau membuka pendidikan. Dan banyak dari KIDI wilayah Hukimo juga direncanakan untuk mengirim misionaris ke suku bangsa yang lain. Persoalannya, tanggung jawab siapa jika kita mengutus mereka ke negara atau suku bangsa yang lain? Tugas gereja, mari kita punya tanggung jawab. Berarti bukan saja kita mengirim para misionaris, tapi juga kita menolong mereka dengan apa yang ada pada kita yang Tuhan memberkati. Baik waktu kita luangkan untuk berdoa bagi mereka. Harta kekayaan kita sisihkan untuk dukungan penginjilan mereka. Tapi juga kita siapkan daya untuk menolong mereka yang lain. Karena itu umat Tuhan KIDI wilayah Hukimo, saya koordinator penginjilan di wilayah Yahukimo, kami sudah siapkan beberapa materi. Ini bagian ini bahan seminar untuk mengajarkan kepada gereja bagaimana pentingnya penginjilan itu. Sedangkan bagi di atas ini adalah laporan atau hasil pelayanan dari beberapa misionaris yang telah pergi. Salah satunya Yotenus dan Artemus, Albert, Barinding maupun Albert yang dari Wana. Sedangkan ada buku-buku yang lain. Di sini adalah pemberian yang terbaik berhubung dengan persembahan. Persembahan kasih, persembahan perpuluhan, persembahan sukarela, dan jenis-jenis persembahan. Salah satunya adalah dukungan finansial kepada para penginjil. Nah, bagaimana bisa memberikan dukungan? Di sini ada beberapa buku yang saya tulis dan siapkan sebagai bahan pengajaran, yaitu gereja yang bertumbuh, gereja yang mandiri, gereja yang sehat. Dan pengajaran, buku-buku pengajaran ini akan menolong gereja supaya mereka memberikan dukungan baik penginjilan maupun pertumbuhan gereja sehingga gereja akan menjadi dewasa. Selain ini, yang di atas ini adalah buku-buku kepemimpinan. Saya ada tulis 2 buku kepemimpinan. Yang pertama adalah syarat atau pedoman bagi mereka yang akan menjadi pemimpin, yang terdapat di dalam Alkitab 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 9, dan juga Titus pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat 9. Selain itu, ada satu buku yang disebut, yang saya tulis adalah pemimpin yang siap dipakai, pemimpin yang handal, dan itu ditulis untuk gereja KIDI Yahukimo. Puji Tuhan. Selain itu, khusus untuk KIDI wilayah Yahukimo, khusus untuk
Kim Yal, saya baru tulis sejarahnya. Bagaimana pengorbanan misionaris. Atas pengorbanan itu gereja bertumbuh. Dan gereja sekarang menjadi gereja yang misioner, gereja yang bersaksi, dan gereja yang ambil beban yang ditinggalkan oleh para misionaris itu. Memang ada perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapat itu menjadi aset atau yang disebut juga dengan demokrasi. Dan demokrasi itu baik untuk menyatukan persepsi, menyusun kekuatan, dan menjadi lebih baik lagi. Puji Tuhan, yang hari ini saya bicara dari sisi penginjilan. Misionaris datang untuk penginjilan, dan mereka ada juga yang sudah pulang ke bangkuan Bapa di surga, tapi ada juga yang masih hidup sampai hari ini. Dan mereka sudah tidak ada lagi di sini. Mereka sudah pulang ke asal negara mereka masing-masing. Tapi tanggung jawab yang ditinggalkan oleh misionaris itu, tanggung jawab siapa? Kita tahu, kita sadar, kita mengerti bahwa tanggung jawab itu tanggung jawab saudara dan saya, tanggung jawab gereja, dan kita semua menjadi satu, menyusun kekuatan, dan menjadi berkat untuk segala suku bangsa. Bisa dapat menggunakan media juga menjadi sarana untuk penginjilan. Bisa juga dengan secara fisik kita bisa pergi memberitakan Injil kepada Kristus. The Voice of Martyr, mereka mempertaruhkan nyawanya untuk penginjilan. Tapi saat ini gereja tidak bisa mempertaruhkan nyawanya. Mereka cari tempat yang enak. Harap ke depannya tidak demikian. Kita korban nyawa bagi Kristus. Shalom. Demikian dan Tuhan memberkati. Shalom.